Baik, halo semua, kembali lagi dengan kami kelompok 3 dan kali ini kami akan menjelaskan mengenai program yang sudah kami buat, yaitu pemilihan produk skincare yang bagus menggunakan perhitungan metode SAW atau Simple Additive Weighted. Nah, program ini kami buat menggunakan pemrograman bahasa C++ dan di sini adalah tampilan program yang akan kita buat. Nah, sebelum itu, perkenalkan nama saya Melissa Kristi Pasiawan dengan NIM 22024-032. Perkenalkan, nama saya Evert Paul Mengimbelat dengan NIM 22024-030. Oke, kita masuk saja ke dalam penjelasannya. Nah, di sini terdapat 5 include, yang dimana yang pertama ada include Windows Data, lalu include iostream, include CMake, include IOmanip, dan juga include SSstream. Kemudian terdapat define, yang dimana ada define ID edit base 200 dan define ID button calculate 300. Selanjutnya di sini terdapat double C, yang dimana double C ini merupakan input kriteria pada 5 alternatif. Kemudian terdapat double W untuk bobot pada setiap kriteria. Kemudian ada double W, namun ini W-nya merupakan huruf besar, yaitu untuk bobot yang sudah dinormalisasi. Kemudian ada double R untuk matriks normalisasi pada tiap alternatif. Kemudian double S untuk nilai S pada tiap alternatif. Dan bool is calculation sama dengan false. Nah, selanjutnya di sini terdapat void display calculation steps. Nah, void display calculation steps ini berfungsi untuk menampilkan perhitungan normalisasi dan skor total. Kemudian di dalam void display calculation steps ini terdapat bagian untuk mengatur posisi atau letaknya, yaitu dengan menggunakan int expose left dan juga int ypos. Nah, untuk int expose left sama dengan 680 ini akan berfungsi untuk mengatur posisi awal horizontalnya, sedangkan int ypos sama dengan 15 ini akan berfungsi untuk mengatur posisi awal vertikal. Nah, kemudian terdapat text out HTC expose left min 5 ypos proses perhitungan. Nah, ini akan menampilkan teks proses perhitungan. Selanjutnya terdapat int max rows dan juga int max calls. Nah, ini merupakan bagian untuk menampilkan perhitungan normalisasi, yang dimana untuk max rows ini adalah untuk total alternatif, dan juga untuk int max calls ini untuk total kriteria. Oke, selanjutnya kita lanjut pada bagian bool validate input. Nah, bool validate input ini berfungsi untuk memverifikasi apakah input tersebut sudah berisi karakter yang valid untuk angka. Kemudian di sini terdapat void calculate show, yang dimana ini merupakan bagian untuk melakukan perhitungan normalisasi dan skor total dengan metode SAW. Nah, jadi void calculate SAW ini adalah bagian untuk rumus yang digunakan pada metode SAW. Oke. Kemudian di sini terdapat void display result. Nah, void display result ini berfungsi untuk menampilkan hasil akhir. Void display result ini juga berbeda dengan yang sudah saya jelaskan tadi pada void display calculation steps, di mana perbedaannya untuk void display calculation steps ini hanya menampilkan proses perhitungan normalisasi dan skor total. Sedangkan untuk void display result ini berfungsi untuk menampilkan hasil akhir. Oke, selanjutnya kita masuk pada bagian LResult Callback Window Procedure. Nah, ini merupakan bagian untuk mendeklarasikan komponen-komponen dalam Windows saat kita jalankan programnya nanti. Kemudian, di dalam LResult Callback Window Procedure ini terdapat
bagian untuk membuat label kriteria. Bisa kita lihat di sini, terdapat bagian label kriteria untuk kandungan, manfaat, keamanan, popularitas, dan juga harga. Lalu di dalam window procedure ini juga terdapat bagian yang mengatur atau membuat label untuk alternatif. Nah, bisa kita lihat di sini sudah ada label untuk alternatif produk A, produk B, produk C, produk D, dan juga produk E. Kemudian terdapat juga bagian untuk label dan juga input bobot. Itu dengan create window, dalamnya bobot, dan juga edit. Ini mana agar kita nantinya bisa melakukan penginputan di dalam label dan input bobot ini. Kemudian terdapat edge button yang dimana button ini akan berfungsi untuk kita pakai saat selesai melakukan penginputan. Kita akan menggunakan button ini untuk menjalankan proses perhitungannya, yaitu dengan menekan button hitung. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk bagian case VM command, yaitu di sini ada fungsi untuk melakukan perintah untuk menjalankan program. Yaitu apabila button ditekan, maka perintah yang akan dilakukan yaitu mengambil input kriteria, kemudian perintah untuk mengambil input bobot, lalu di sini menampilkan status bahwa kalkulasi sudah dilakukan atau is calculation done sama dengan true. Lalu di sini memanggil fungsi calculate solve, dan di sini ada fungsi untuk merefresh window untuk menampilkan hasilnya. Lalu ada case VM pane. Case VM pane ini untuk menampilkan hasil pada window program atau semacam menggambarkan hasil pada window, seperti untuk menggambarkan hasil dari display calculation step dan menampilkan hasil dari display results. Lalu pada bagian case VM destroy ini untuk fungsi saat menutup aplikasi. Lalu default return mengembalikan nilai dari dev window prog, lalu mengembalikan juga nilai return 0 untuk mengembalikan nilai 0 pada fungsi callback. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk bagian fungsi win API atau win main. Di sini ada deklarasi dari const-char untuk JZSZ class name atau nama kelasnya yaitu SAWF atau SAWF. Kemudian di sini deklarasi untuk WND kelas X with C sama dengan 0. Lalu deklarasi HWND dan message MSG. Lalu ini struktur untuk membuat programnya. Di sini ada struktur size-nya, lalu window prosedurnya, H instance-nya, dan di sini untuk mengatur warna background-nya. Di sini saya mengatur warna background-nya menjadi warna biru. Lalu di sini ada fungsi if register class X atau fungsi apabila kelas dapat dibuat maka akan tidak dapat dibuat, atau error atau gagal maka akan menampilkan peringatan window regression failed atau error. Lalu HWND sama dengan create window ini untuk membuat window atau jendela dari program yang akan menampilkan programnya itu. Itu di sini nama windownya diberi nama yaitu perhitungan SAW, pemilihan produk skincare yang bagus. Lalu di sini ada fungsi untuk HWND jika bernilai 0 maka akan menampilkan window creation failed error. Kemudian ada show window untuk menampilkan jendela atau window program. Lalu ada fungsi update window untuk merefresh atau mengupdate window. Lalu sini ada wildcat message yaitu untuk translate message dan dispatch message, dan terakhir untuk return MSG wparam yaitu untuk mengembalikan nilai wparam atau wparameter.
Selanjutnya saya akan mencoba mengcompile dan running programnya. Dan ini tampilan dari program yang sudah kita buat. Nah, untuk mengisi program ini, saya sudah menyediakan sebuah data, yaitu data 5 produk skincare face wash yang terbuat dari bahan charcoal. Yaitu di sini ada nama produk pertama, yaitu ada Nivea Men Dark Spot Control Charcoal, ada nama produk Wardah, L'Oreal, Safi, dan Himalaya. Kita langsung saja mengisi nilai dari kriteria-kriterianya, yaitu pada produk yang pertama nilai kandungannya yaitu 80, lalu produk yang kedua nilai kandungannya 85, produk yang ketiga atau produk C 85, produk ke D 80, produk ke E 90. Lalu untuk kriteria manfaatnya kita masukkan, yaitu pada produk yang pertama 85, produk yang kedua 90, produk yang ketiga 85, produk yang keempat 85 juga, dan produk kelima 90. Lalu untuk nilai keamanan dari produk ini, yaitu sama dengan 80 untuk produk pertama, produk kedua atau produk B 95, produk ke C 90, produk ke D 85, dan produk ke E 95. Lalu untuk popularitasnya, pada produk yang pertama 85, produk kedua 90, dan produk ketiga 90, produk keempat 70, dan produk kelima 80. Lalu untuk harga, kita beri nilai dari rentang 1 sampai 100, yaitu untuk produk yang pertama 75, produk yang kedua atau B 80, produk ke C 75, produk ke D 80, dan produk ke E 80 juga. Lalu kita akan mengisi nilai bobot untuk tiap kriteria ini. Misalnya pada kriteria pertama di sini kita sudah menyediakan bobotnya, yaitu kriteria pertama yaitu 0,25. Kita masukkan 0,25. Untuk kriteria yang kedua 0,3. Kriteria yang ketiga berbobot 0,25. Kriteria keempat berbobot 0,1, dan kriteria kelima berbobot 0,1. Nah, kriteria ini memiliki total sama dengan 1 dan tidak boleh lebih atau kurang. Lalu selanjutnya kita akan mencoba menekan hitung, dan program menampilkan hasil akhir dari perhitungan untuk mencari pemilihan produk skincare yang bagus. Yaitu untuk perhitungan alternatif pertama hingga kelima di sini sudah tampil, dan hasilnya alternatif yang dipilih adalah produk kelima. Nah, di dalam program ini juga jika saya tekan untuk full screen-nya, maka akan menampilkan bukti atau proses perhitungan dari pencarian nilai alternatif dari kriteria menggunakan metode perhitungan SAW atau Simple Additive Weight. Di sini ada proses perhitungan dari pencarian nilai untuk benefit dan cost, yaitu pada alternatif pertama dari kriteria 1 hingga kriteria keempat merupakan benefit. Kemudian pada alternatif pertama, kriteria kelima merupakan cost. Begitu juga pada alternatif kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kriteria pertama hingga kriteria keempat merupakan nilai benefit, sedangkan kriteria kelima merupakan nilai cost. Lalu di sini ada proses perhitungan skor total untuk tiap alternatif, yaitu untuk alternatif yang pertama, nilai bobot dikali dengan hasil dari normalisasi perhitungan pada tiap alternatif kriteria, dengan hasil dari S1 sama dengan 0,911, S2 sama dengan 0,980, S3 sama dengan 0,956, S4 sama dengan 0,901, S5 sama dengan 0,983.
Sehingga hasil yang didapatkan berdasarkan program yang kita buat ini, maka dipilihlah nilai yang paling tertinggi, yaitu berada pada alternatif yang kelima dengan total nilai 0,983 atau merupakan produk yang kelima, yaitu atau produk ke E, yaitu bernama Himalaya Herbal Charcoal Face Wash. Dan itulah penjelasan mengenai program yang sudah kami buat mengenai pemilihan produk skincare yang bagus menggunakan metode perhitungan SAW atau Simple Additive Weight dari kami kelompok 3. Sekian dan terima kasih.